Imlek merupakan tahun baru Cina yang kali ini jatuh pada penanggalan Masehi 5 Februari tahun 2000. Imlek bagi warga keturunan Tionghoa merupakan perpaduan alam sehingga diyakini bisa mendapatkan berkah dalam mengarungi kehidupan masa depan. Selama 32 tahun, warga keturunan Cina di Indonesia merayakan Imlek secara diam-diam. Tetapi pada tahun ini Imlek dirayakan secara meriah. Ya, Imlek itu sebetulnya kalau dulu kata-katanya dulu Halo, selamat sore pemirsa. Senang sekali saya Ade Herlina dapat kembali menjumpai Anda dalam tayangan infotainment paling bergengsi, Cek dan Cek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang dunia selebriti. Dan siapkan waktu Anda selama 30 menit ke depan untuk menyaksikan tayangan-tayangan berikut ini. Desi Ratnasari kembali bikin berita. Kali ini wanita asal Sukabumi itu dituduh melakukan kekerasan terhadap fotografer sebuah majalah berita. Dan ia dikabarkan pula telah resmi bercerai dengan Insinyur Trenady Pramudia 12 Januari lalu. Kita juga akan menyimak penuturan sejumlah artis keturunan Tionghoa yang merayakan Imlek tahun ini. Ada pula berita bahagia dari pasangan Ricky Johannes dan Sherly Ogotan yang baru saja dikaruniai seorang bayi perempuan Minggu 30 Januari lalu. Penyanyi cilik Sherina hari Minggu lalu terbang ke Jepang sebagai duta WWF sekaligus untuk pembuatan film Kisah Si Jabrik di Negeri Sakura. Di akhir acara dapat Anda ikuti pernikahan bintang sinetron Berliana Febrianti serta gaya penampilan sejumlah artis yang datang ke resepsi pernikahannya. Pemirsa, artis yang satu ini memang sangat luar biasa. Dimanapun dan kapanpun dia berada selalu menjadi objek berita. Dialah Desi Ratnasari. Belakangan ini Desi banyak mengundang perhatian para media sehubungan dengan isu perceraiannya dengan Pramudia. Bahkan ia dikabarkan telah rujuk kembali dengan mantan pacarnya Onassis Ande Latif. Pemirsa, artis Desi Ratnasari tidak pernah henti-hentinya diguncang isu yang penuh sensasi. Padahal jika dicermati secara fisik, Desi tidaklah terlalu berlebihan dibandingkan artis-artis lainnya. Bahkan boleh dibilang masih banyak artis lain yang lebih cantik dan lebih seksi dibanding Desi. Meski begitu, pola tingkah wanita asal Sukabumi ini tetap saja menjadi sumber berita bagi wartawan. Sayangnya, berita-berita tentang Desi di media lebih sering menyinggung perlakuannya yang tidak simpatik terhadap wartawan. Seperti minggu lalu, majalah Berita Agama memberitakan tentang sikap kasar Desi pada wartawan dan fotografernya yang mencoba mengklarifikasikan berita perceraiannya dengan suaminya Trenady Pramudia. Isu perceraian itu sendiri sebenarnya sudah lama berkembang. Diawali oleh jarangnya Desi tampil bersama dengan suaminya di berbagai acara penting. Seperti dalam perjalanan umroh bulan puasa lalu, Desi berangkat tanpa ditemani oleh suaminya. Aku umroh sama adekku karena Kang Pram gak bisa ikut. Dia harus berangkat ke Balikpapan, ada proyek. I don't know, there is pekerjaan dia. Saya juga gak bisa paksa. Karena masing-masing kan punya program tertentu ya dengan perusahaan yang gak bisa kita tunda. Jadi ya saya makanya dari itu saya tetap berangkat sama adik saya gitu sebagai muhrimnya gitu. Sejak menikah setahun yang lalu, Desi bersikap tertutup terhadap berita perkawinannya. Padahal begitu banyak persoalan seputar pernikahannya dengan Pramudia yang perlu dijelaskan Desi kepada media. Banyak wartawan yang bertanya-tanya mengapa Desi bersikap murung saat akad nikah berlangsung. Wartawan pun sering memergoki sikap kaku dan dingin Desi jika kebetulan tampil berdua dengan Pramudia. Atau sikap emosi Desi dalam menjawab pertanyaan wartawan yang bertanya mengenai kondisi perkawinannya dengan Pramudia. Kalau buat saya, apapun yang terjadi dengan keluarga saya itu khusus konsumsi kita berdua, masalah pribadi. Sebaik apapun atau seburuk apapun keluarga saya rasa nggak perlu diceritakan kepada semua orang dan saya nggak pengen kehidupan pribadi saya menjadi komoditi. Dan yang penting bahwa apapun yang terjadi biarlah itu menjadi milik kita dan juga saya rasa kalau boleh berbicara sedikit, saya bukannya sok ceramah tapi keyakinan saya gitu, saya sebagai istri ataupun Kang Pram sebagai suami kan harus sama-sama saling menjaga aib ataupun menjaga kebaikan kita sendiri sebagai keluarga untuk tidak diketahui semua orang. Lalu benarkah Pramudia telah mengajukan cerai pada Desi pada tanggal 12 Januari lalu? Seperti yang tadi saya bilang, kalau masalah pribadi saya tidak ingin menjadi komoditi sampai kapanpun. Desi menganggap masalah pernikahannya dengan Pramudia merupakan masalah pribadi yang tidak pantas untuk dibeberkan untuk umum. Itu sebabnya Desi merasa sangat terganggu jika ada wartawan yang mengorek-ngorek hubungan perkawinannya dengan Pramudia.
Seperti kasus yang dilakukan terhadap wartawan dan fotografer Gama, dalam hal ini Desi merasa tidak peduli atau tidak takut namanya tercemar akibat sikapnya itu. Setiap orang berhak untuk menilai apakah itu baik atau buruk dari apa yang saya lakukan. Begitu juga apakah itu menjadi masalah atau tidak menjadi masalah bagi orang lain. Tapi bagi saya pribadi, saya berusaha untuk melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Apakah itu menjadi persepsi yang berlainan, itu saya rasa cukup manusiawi sekali dan hak setiap orang untuk menilai itu. 20 Februari mendatang usia perkawinan Desi dengan Pramudia genap setahun. Di tengah isu perceraiannya, kabarnya Desi justru tengah mempersiapkan perayaan ulang tahun perkawinannya bersama Pram. Lalu bagaimana dengan isu yang mengatakan Desi rujuk kembali dengan Onassis Ande Latif, mantan pacarnya yang merupakan anak pengusaha terkenal dari ujung pandang? Kalau hubungan saya rasa sebagai tali silaturahmi dengan siapa aja ya, mau dengan mantan, mau dengan nggak mantan, karena sosialisasi kita kan nggak terbatas. Saya baik-baik aja sama semua orang. Kalaupun saya berhubungan dengan siapapun, saya yakin suami saya juga tahu. Pemirsa, sejak tahun 1967, Hari Raya Imlek dilarang dirayakan, namun kini Hari Raya itu bebas dirayakan. Hal ini tentu saja membawa angin segar bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa. Lalu bagaimana sejumlah artis keturunan menyikapi hal tersebut? Imlek merupakan tahun baru Cina yang kali ini jatuh pada penanggalan Masehi 5 Februari tahun 2000. Imlek bagi warga keturunan Tionghoa merupakan perpaduan alam sehingga diyakini bisa mendapatkan berkah dalam mengarungi kehidupan masa depan. Selama 32 tahun, warga keturunan Cina di Indonesia merayakan Imlek secara diam-diam. Tetapi pada tahun ini Imlek dirayakan secara meriah. Ya Imlek itu sebetulnya kalau dulu kata-katanya dulu, kalau dahulu di negeri sampai sekarang juga negeri Cina adalah perubahan musim semi, perubahan musim dingin ke musim semi. Berarti masyarakat akan menuai, akan musim panen akan tiba. Sudah nggak terlalu dingin, jadi itu membersihkan rumah, mengunjungi silaturahmi, membersihkan kuburan-kuburan, mengunjungi kuburan, itu aja sebetulnya. Waktu saya kecil ya, itu kayaknya berarti banget gitu kalau seperti hari raya Lebaran. Jadi kita semua keluarga kumpul, yang tua-tua kumpul, terus kita saling minta maaf, saling silaturahmi. Terus yang pasti saya senang banget gitu kalau waktu kecil tuh lebih berasa ya. Karena kalau kita misalnya kiungi, wah dapat angpau gitu, kita seneng banget gitu loh. Dan itu udah satu keharusan ya kalau karena saya tuh warga keturunan, jadi kita tuh saling silaturahmi gitu yang pastinya tuh. Karena saya sendiri nggak ngerti Imlek tuh apa gitu. Setahu saya sih Imlek tuh sama sih seperti menyambut tahun baru juga. Seperti kalau menyambut tahun baru kan ada pesta makan, terus ada baju baru, terus ciri khas makanan Imlek itu ada namanya kue bulan, terus ada kue keranjang, terus ada makanan-makanan Chinese food gitulah gitu. Kurang lebih seperti itu. Pesta Imlek ditandai dengan warna merah dalam berbagai pernak-pernik hiasannya. Apakah itu memiliki arti tersendiri? Saya juga yang namanya kalau nggak salah sih, yang namanya kata-kata maksudnya untuk keturunan Tionghoa atau ya Chinese gitu, itu identik kalau kita dalam hari besar itu merah warnanya. Jadi kalau orang nikah pun harus ada pita merah di rumahnya, gitu kan. Kayak kalau Imlek juga kan itu kan hari raya kan, hari besar kan. Nah itu juga semuanya harus ampau itu kan memberikan amplop kan. Amplop itu harus merah, makanya itu namanya ampau kan. Terus pernak-pernik di meja itu taplak meja itu merah. Mungkin merah itu identik dengan hari kebesaran, terus istilahnya hoki lah. Merah itu buat orang Tionghoa itu satu tanda kebahagiaan. Jadi entah perkawinan, entah itu hari raya apa gitu ya, itu mereka selalu ciri khasnya pasti hiasannya warna merah. Itu menunjukkan satu kegembiraan gitu loh, entah kegembiraan menyambut tahun baru atau kegembiraan di perkawinan juga kan merah. Itu warna yang menunjukkan bahwa orang itu senang atau bahagia gitu loh. Tidak berbeda dengan Hari Raya Idul Fitri, dalam keluarga yang merayakan Imlek juga dikenal tradisi bagi-bagi angpau. Kalau yang sepengetahuan saya, orang-orang yang udah menikah itu harus ngasih angpau. Kalau dulu
saya Kyunghee dapat angpau, tapi kalau sekarang saya udah nggak bisa, nggak boleh dan nggak mungkin saya dapat. Jadi yang dapat itu orang-orang yang belum menikah. Mau terima ampau. Enggak kok, ampau itu kan merupakan suatu ungkapan kasih yang berbentuk uang dimasukin dalam satu amplop merah gitu. Itu diberikan dari yang sudah menikah, memberikan kepada yang anak-anak kecil atau keponakan atau anaknya sendiri gitu. Dulu saya belum nikah, saya diberikan ampau oleh orang tua saya, dengan calon mertua juga diberikan ampau. Nah sesudah saya menikah terpaksa saya memberikan mereka ampau dan memberikan keponakan-keponakan saya ampau. Satu yang tua memberikan kepada yang muda,